Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Debbie Rahmawati dan saya Solihatul Adawiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan Bank Sentral dalam menjaga stabilitas keuangan. Di sini saya pertama akan menjelaskan sejarah berdirinya Bank Sentral di Indonesia. Sejarah Bank Sentral tidak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum dan mulai ditemukannya metode perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian dan perdagangan suatu negara, di mana pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan adalah memang berupa uang yang memang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap material yang terbuat dari uang tersebut, biasanya berupa uang logam yang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap nilai dari uang logam tersebut. Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan dengan tujuan untuk memastikan adanya satu jenis mata uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara tersebut, agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh negara, dan dapat dipergunakan terus-menerus oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya di negara tersebut. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok Bank Sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan instrumen kebijakan. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan perkembangan laju inflasi serta terhadap perkembangan mata uang asing yang diukur berdasarkan pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang selanjutnya ada tugas Bank Sentral. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas-tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Yang selanjutnya ada tugas Bank Sentral. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas-tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter.
Kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter mempunyai peranan yang sangat strategis, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja, serta pengendalian devisa. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui sistem kewenangan dalam melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan yang terakhir menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang ketiga, tugas Bank Sentral yaitu mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank merupakan salah satu tugas yang penting, khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Agar pelaksanaan pengawasan peraturan perbankan dapat berjalan efektif, tugas berikutnya dirinci antara lain melakukan prinsip kehati-hatian, yang kedua menyehatkan kegiatan operasional di bidang finansial perbankan melalui program-program penyehatan perbankan, yang ketiga menetapkan sistem pengawasan bank, yang keempat meningkatkan mutu pengelolaan bank. Selanjutnya, peranan Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegaskan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Yang terakhir, yang kelima,
Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, fungsi lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai lender of the last resort mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi lender of the last resort dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Selanjutnya adalah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Secara umum, hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah sebagai berikut. Bank Indonesia ditunjuk sebagai pemegang kas pemerintah. Bank menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penatausahaan, serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Dalam melaksanakan ketentuan ini, bank tidak memperhitungkan biaya-biaya. Pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, yaitu masalah ekonomi. Bank memberikan kepada pemerintah kredit dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kredit tersebut diberikan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan negara yang pengeluaran dan penggadaiannya diizinkan berdasarkan undang-undang. Bank membantu penempatan surat-surat utang negara untuk membiayai APBN yang pengeluarannya diatur berdasarkan undang-undang, dan bank dapat membeli sendiri surat-surat utang tersebut. Hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lainnya. Hubungan yang terjalin Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lainnya adalah Bank Indonesia menyalurkan dana kepada lembaga keuangan lain, bank komersial atau bank umum, agar dana tersebut dapat digunakan pada masyarakat untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana. Hubungan Bank Indonesia dalam dunia internasional. Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional. Hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, dan perbankan. Hubungan kerjasama yang dijalin oleh Bank Indonesia terdiri dari kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Sentral sendiri dalam rangka menjalankan tugasnya, seperti keanggotaan Bank Sentral di Southeast Asia Central Bank. Kerjasama dan atas nama negara seperti keanggotaan suatu negara di lembaga internasional seperti International Monetary Fund. Status bank di Indonesia. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Bank sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik secara badan hukum pabrik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kesimpulan, dari uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Sehingga oleh karena itu, Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan Bank Indonesia yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan instrumen kebijakan. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Demikian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.